Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Dr. Mansur Ibnu Muhammad As-Saq'ub dalam kitab Bughiyatul Mustafid bahwasanya agar seorang hamba tersebut mewujudkan tawakal yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, haruslah terpenuhi dua unsur. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi billah. Hendaknya ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, benar-benar dia menyandarkan sepenuh hatinya. Ya, dia menyandarkan segala urusannya dengan sepenuh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama. Ini unsur yang mesti ada dan tak boleh hilang dan tak boleh lepas dari tawakal seorang hamba. Ini yang pertama. Harus dia sandarkan segala perkaranya, baik duniawi atau ukhrawi, sepenuhnya dengan sepenuh hati hanya kepada Allah semata. Yang kedua, ya, fi'lul asbab. Hendaklah seorang hamba tadi ketika dia menyandarkan segala urusannya dengan sepenuh hatinya kepada Allah, dia melakukan usaha-usaha, dia mengambil sebab apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin mendapatkan suatu kemaslahatan, dia lakukan usaha-usaha, dia kerjakan sebab-sebab agar dia mendapatkan kemaslahatan tersebut. Begitu juga ketika dia menginginkan dirinya dijauhkan dari suatu mudarat, ya hendaklah dia berusaha, hendaklah dia melakukan hal-hal yang menjadi sebab dia tersebut terhindar dari kemudaratan tadi. Dua unsur ini harus ada dalam tawakal seorang hamba. Barulah seorang hamba dikatakan mukmin yang sebenarnya. Karena sebagaimana yang telah kita katakan tadi, ya, tawakal kepada Allah adalah tolak ukur keimanan. Kita kalau ingin mengukur keimanan kita kepada Allah, salah satu barometernya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana setinggi apa tingkat tawakal kita kepada Allah, maka segitulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan tawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar orang beriman. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah mengatakan ja'ala tawakkula syartan fil iman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Artinya seorang tersebut tidaklah dikatakan mukmin yang sejati, mukmin yang baik keimanannya kepada Allah kalau hatinya, ya, kering dan kosong dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala intifa'il iman inda intifa'it tawakkul. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, ketika tawakal tersebut tidak ada, ketika hati hamba kosong dari tawakal kepada Allah, maka ketika itu keimanan pun akan hilang dari hatinya. Keimanan pun akan rontok dan akan pergi dari hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat iman seorang hamba itu harus dia bertawakal kepada Allah. Dan tawakal yang benar, sebagaimana kita telah jelaskan, harus memiliki dua unsur. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, Al-Anfal ayat 2 menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tanda orang yang beriman, tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, ketika dia mendengar Al-Qur'an, zadathu imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah, kepada Rabb mereka, mereka senantiasa bertawakal. Lihat, ya, dalam ayat kedua ini Allah sebutkan 3, ya, tanda-tanda orang beriman.
bergetar hatinya ketika nama Allah disebutkan, bertambah keimanannya ketika dia mendengar firman Allah, dan yang ketiga, hatinya senantiasa bersandar, hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan segala urusannya dengan sepenuh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, sekali lagi kita ingatkan, dengan melakukan usaha-usaha. Setelah dia melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, baik itu mendapatkan suatu mudarat, baik itu mendapatkan suatu kemaslahatan atau menolak suatu mudarat, dia melakukan usaha. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, ya, sebagian kaum muslimin salah kaprah terhadap makna tawakal. Mereka mengira tawakal tersebut hanya menyandarkan diri tanpa usaha. Ini tidak benar. Atau sebaliknya, ada juga ya orang yang memahami tawakal itu, ya, tawakal itu adalah suatu yang tidak terlalu penting. Yang penting itu kita berusaha. Ini juga tidak tepat. Jadi hal ini harus dipahami dengan baik. Tawakal harus diiringi dengan usaha. Begitu juga usaha harus diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua unsur ini harus ada. Jangan menafikan salah satunya. Dalam Sahih Bukhari dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyebutkan kana ahlul Yaman, ada sebagian penduduk kota Yaman, mereka tersebut yahujjuna wa la yatazawwadun. Mereka melaksanakan ibadah haji, pergi berangkat menunaikan ibadah haji, meninggalkan kampung halaman, wa la yatazawwadun, kemudian mereka tidak mengambil bekal. Mereka tidak berusaha untuk ya mengambil perbekalan. Kemudian mereka katakan wa yaqulun, mereka mengatakan, kami tidak mengambil bekal, kami cukup bertawakal kepada Allah. Kami tak usah membawa bahan makanan, tak usah membawa minuman segala macam. Kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Ternyata ketika mereka sampai di Mekah, tidak mereka mendapatkan apa yang mereka makan dan yang mereka minum. Karena mereka tidak menyiapkan perbekalan, tidak ada usaha untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak ada usaha, tidak ada melakukan sebab-sebab. Sehingga ketika sampai kota Mekah, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka makan dan mereka minum. Sa'alun nas, mereka meminta-minta kepada orang. Mereka mengemis kepada orang. Fa'anzalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, berusahalah kalian untuk menyambung hidup kalian. Jangan lakukan ya hal seperti ini. Melakukan tawakal tanpa ada usaha. Bertawakal bersandar kepada Allah tanpa melakukan sebab. Ini adalah sikap yang tidak tepat, sehingga turun kepada mereka ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan dalam Sunan Imam Tirmidzi dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akiluha wa atawakkal." Ya Rasulullah, apakah saya mengikat hewan tunggangan saya ini, kemudian saya bertawakal kepada Allah, am utallikuha atawakkal, atau saya biarkan saja kemudian saya tawakal? Dia bertanya, ini hewan kuda saya ini perlu saya ikat atau tidak, kemudian bertawakal, atau dilepaskan saja kemudian bertawakal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikilha wa tawakkal." Ikat ya hewan engkau tadi, ikat tunggangan engkau tadi, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagaimana disebutkan ya dalam oleh Al-Imam Al-Asfahani, sebuah riwayat yang berasal dari Imam Sya'bi,
Ketika beliau tersebut melewati suatu kaum, ya, dia melihat ada beberapa ekor unta ya yang kena penyakit kulit. Faqala li sahibiha, maka Imam Sya'bi mengatakan kepada pemilik unta tadi, yang untanya tersebut sakit kulit, ama tudawi iblak, kenapa engkau tidak obati untamu yang sakit ini? Maka laki-laki pemilik unta tadi mengatakan, inna lana ajuzan nattakil ala du'aiha, sesungguhnya kami memiliki seorang orang tua yang kami hanya mengandalkan, hanya bersandar kepada doa yang dia sampaikan. Ya, faqala, maka Imam Sya'bi meluruskan apa kesalahpahaman mereka terhadap tawakal. Ij'al ma'a du'aiha syai'an minal qatiran. Ya, lakukan suatu usaha pengobatan dengan doa yang dia lakukan. Artinya Imam Sya'bi mengatakan bahwasanya berdoa saja tidak cukup, tapi harus ada usaha, harus ada sebab agar penyakit onta ini hilang. Ya, demikianlah para salafus saleh, demikianlah beberapa riwayat yang menjelaskan, yang meluruskan kepada kita makna tawakal. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha dan melakukan sebab-sebab. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal bukanlah pasrah buta tanpa usaha. Tawakal adalah tanda-tanda orang beriman dan barometer keimanan seseorang. Sahabat kaum muslim, bagi Anda yang ingin bertanya nanti bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor SMS center kami di 081370031616. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.